Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Antara. Apa kabar hari ini? Saya selalu mendoakan agar sahabat Antara selalu sehat dan penuh dengan limpahan rezeki serta tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi dalam program Antara Ngopi, ngobrol penuh inspirasi bersama Antara Kalbar. Dan hari ini sudah kedatangan tamu istimewa, seorang inovator asal Kalbar yang karyanya sudah digunakan banyak nelayan dan petani di seluruh Indonesia adalah Bang Amin Bengas. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah sehat Bang ya? sehat, alhamdulillah sehat. Cerah muka hari ini Bang nampaknya Bang. Ya, Lain nampak auranya nih. karena diundang Antara. Bang gimana kabarnya Bang? Gimana? Kabarnya gimana kabarnya? Alhamdulillah tetap semangat, yang jelas semangat inovasi tidak boleh padam. Mantap. Untuk Indonesia Iya, yang lebih baik. yes. Dengar-dengar, sekarang lagi sibuk nih Bang ya, pengembangan komputer kit generasi ke-10 kalau nggak salah saya Bang ya? Iya, Mhm. Ya jadi hari ini kita akan membahas tentang, komputer kit merupakan suatu alat yang dapat gimana Bang? mengkonversi Iya, mengkonversi bensin ke gas. pertalite, bahan bakar minyak Bahan bakar minyak ya? bahan bakar minyak ke Berarti solar gas. juga bisa, Bang? Ya, Solar juga bisa berarti? solar Belum? belum, Oh, nanti. belum, Itu tapi nanti bisa ya? bab tersendiri. Siap, oke oke, baik. Mungkin, untuk Bang Amin ini produknya udah dikembangkan dari 2010, Bang, ya? Iya, dari Dari 2010. 2010 sampai sekarang dan sudah sampai generasi ke-9 dan akan ke-10, informasinya seperti itu. Dan kita tidak akan membahas, secara detail tentang komputer kit ABG ini. Ya, Karena sudah banyak sekali berita-berita dan artikel yang memuat tentang komputer kit ABG ini. Tapi kita akan membahas tentang, bagaimana pengembangan ke depan dan apa saja sudah bisa digunakan, alat apa saja sudah digunakan untuk, komputer kit ini ke depan, aplikasinya. ya aplikasinya ya. Ya. Itu akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Namun, saya yakin ada juga nih Bang, mungkin masyarakat yang belum tahu nih, apa sih itu komputer kit ABG, apa kegunaannya ya. Kalau saya jelasin nanti kurang detail. Ya, Mungkin Bang Amin bisa sedikit nih Bang jelaskan pada masyarakat sahabat Antara. ya. Terima kasih Siap. sebelumnya atas undangan dari media Antara, media kebanggaan kita. Nah, ini salah satu BUMN tadi pagi sempat saya bertanya, ini kok yang tertua Indonesia? Rupanya Antara itu berdiri tahun 1937 ya. Iya betul Bang. Nah, luar biasa saya bilang. Ini kebanggaan sendiri saya diundang hari ini ke kantor Antara ya. Mhm. Nah, yang sebelumnya sering dengan Bang Hendra ya, Iyap, meliput berita kita udah lebih 10 tahun sih. Dan beliau juga tahu selalu memberitakan. bagaimana perkembangan lahirnya Coffee Kit ABG sampai sekarang yang lebih kurang hampir 15 tahun ya. Iya, Nah, nggak jadi terasa Bang ya. ini Antara juga semangat untuk mengawal inovasi dan riset putra daerah, riset Mhm produk dalam negeri luar biasa. mhm. Makanya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Bang. Nah, jadi untuk membahas masalah Coffee Kit ABG, sebenarnya ini adalah suatu alat yang memang cerita sedikit lah ya. Mhm Memang yang kita bermula niat awalnya itu memang kita ingin membantu nelayan kecil ya, mhm. bagaimana mereka tidak ketergantungan hanya dengan satu bahan bakar, minyak. Waktu itu zaman dulu kan ada namanya bensin ya. Iya. Nah, jadi itu awalnya, terus dalam perkembangan perjalanannya converter kit ini ternyata bukan hanya sebagai alternatif bahan bakar, dipakai, dicoba sampai sekarang udah sekian puluh tahun ya. Mhm. Dan di situ ada efisiensi, penghematan yang memang di luar dugaan kita. Itu bahkan sampai mencapai 70%. Sibuk saya sekarang Bang ya? Ya, 70%. Artinya kita nelayan atau petani umpamanya kan menggunakan untuk pompa air atau apa ya, Mhm. mereka belum melaut saja, belum bekerja saja, mereka sudah ada selisih cost Kosnya besar cost sekali untuk operasionalnya beli itu. ya beli minyak ya Bang ya? Ya 70% itu selisihnya luar biasa. Mhm Jadi kira-kira perbandingannya seperti ini loh, kalau satu tabung LPG 3,5 kg ya, mhm itu kan kita ambil rata-rata lah ya, harga 20.000 sekarang ya. Nah, kalau mereka menggunakan bahan bakar minyak, mau pertalite atau bensin umpamanya kan, mhm itu ada selisih sekitar 10 sampai 15 liter. mhm. Hampir rata-rata satu pertalite sekarang 10.000. Iya, Nah, kita ambil aja kalau umpamanya ambil tengah-tengahnya 10 liter umpamanya, itu kan 100.000. 100.000. Nah, sementara kalau LPG 25.000 dua lah di warung misalnya kan? ya, Heeh. 25.000 kan selisihnya itu kan luar biasa itu. Iya iya iya. Nah, jadi artinya mereka belum proses produksi saja mereka sudah ada penghematan. Mmm. Nah, artinya dengan selisih ini,
selisih biaya operasional ini kan bisa banyak yang bisa digunakan. Mhm. Apakah disimpan ataukah nanti ini juga apa namanya, dihitung di dalam bagian proses mereka untuk, proses produksinya Mhm. umpamanya kalau padi ataupun apalah istilahnya, Iya. kalaupun mereka melaut umpamanya, harga jual kan bisa ditekan. Iya Akhirnya iya. kita harapkan juga nelayan, petani ini punya daya saing, harga jualnya bisa ditekan dari biaya operasionalnya. Karena Mhm. kalau seperti nelayan, petani, mereka melaut, bekerja itu kan tidak lepas daripada mesin. Iya iya. Nah, kita bicara mesin sebagai apa namanya, komponen utama mereka untuk proses dari produksi ini saya bilangnya kalau melaut itu kan tetap menggunakan bahan bakar. Bahan bakar itu Mhm. apa? Artinya minyak. Iya iya. Nah, minyak ini sekarang bisa dikonversi. Nah, bahan bakar LPG di mana-mana saya rasa sangat mudah didapatkan. Mhm. Nah, terus ada pertanyaan, "Bang, bagaimana Bang?" Atau "Pak, gimana Pak kalau seandainya LPG 3 kilo nggak ada, umpamanya kan disubsidi kalau pakai LPG yang 10 kilo, non 5 subsidi, kilo, heeh. ada nggak selisihnya?" Masih Tetep tetap, ada. masih separuh lebih. Udah kita hitung semua Iya dengan iya. apa namanya, dengan teman-teman dari akademisi seperti ITB dan lain-lain ya, Mhm. yang sudah bermitra juga dengan kita sekian lama. Nah, di situ kita tahu dan juga yang sudah dipakai oleh kita adakan uji-uji coba di beberapa sampling-sampling kita ambil, non subsidi pun masih luar biasa selisihnya, apalagi yang Mmm. subsidi. Iya 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 Nah, iya. jadi mungkin sekilas gambaran, apa itu komputer kit ABG. Mhm. Jadi itu ada alatnya Bang, ya? Ya, jadi kit itu kan rangkaian. Iya. Jadi satu rangkaian yang mengkonversi, artinya mengkonversi itu, mengganti Mhm. bahan bakar minyak ke gas LPG. Mhm. Nah, jadi untuk semua motor gerak, untuk semua, yang menggunakan bahan bakar Mmm. pertalite atau bensin bisa kita Mhm. konversi ke minyak. 17. Nah, kalau kalian ingin mendapat nilai plus-plus Mhm. sebelum kalian mengadakan operasional, pakai gas. Iya Makanya iya. di nelayan kita saking mereka udah sangat familiar ya, sangat cinta dengan jadi ada istilah ibu-ibu nelayan. Kalau nelayan itu, "Pak, kalau Bapak ini mau merokok," nelayan kok Mhm. biasa kalau laut kan dingin kan suka Iya merokok kita. iya iya. Bukan kita kampanye merokok, maaf ya. Iya, enggak. Tapi ada bahasanya, Bapak harus pakai bahan bakar gas. Tapi kalau Bapak pakai bahan bakar minyak, Mhm. stop merokok. Iya iya, karena besar kali cost-nya. Karena selisihnya luar biasa. Mhm. Tapi kita mohon maaf sekali lagi, bukan kita kampanye untuk merokok. Mhm. Nah, tapi itu bahasa-bahasa sehari-hari Sisa-sisa nelayan. ibu-ibu nelayan itu ya. Nah, jadi bahasa itulah. Iya. Nah, kita harapkan ini juga, ke depannya bukan hanya nelayan, nelayan sudah berjalan, Sekarang ke sekarang petani sekarang. petani pompa air juga sudah berjalan. Mmm. Nah, kita harapkan juga ini bisa juga ke sektor lainnya. Mhm. Umpamanya di UMKM kan banyak menggunakan Iya mesin-mesin iya itu. Nah, kita iya. mengharapkan kalau UMKM menggunakan gas yang pakai converter kit ini, paling tidak mereka sudah bisa meningkatkan, daya saing ya, jual Mhm. produknya dengan harga yang murah. Mhm. Nah, kenapa tidak? Iya iya. Nah, apalagi keadaan sekarang ekonomi yang lagi susah global ya. Mhm. Nah, ini kan siapa yang barangnya enak, Iya bersih, murah. bagus. Mmm. Nah itu, nah ini kesempatan kesempatan sebenarnya di setiap ada masalah, Pasti ada pasti ada peluang. ada peluang. Mhm. Nah ini kan kalau kita muslim ini kan ingat dengan ayat Alam Nasro ya, Iya. fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran kan, di balik kesulitan ada kemudahan. Iya iya. Nah inilah sebenarnya peluang-peluang nih saya tawarkan kepada teman-teman UMKM, Mhm. nah terutama mungkin dari pemerintah lah yang harus bergerak, kalau hanya kita bawa ini hanya ngomong. Mmm. Nah kan ini kan sektornya kan ini kan ujung-ujung juga pemerintah. Mhm. Nah pemerintah pusat, ya bagaimana ini dorong ayo. Dengan pengalaman kami di bidang converter kit 15 tahun, ayo gandeng Terbukti. kami. Kami siap ingin memberikan sumbangsi untuk bangsa dan negara ini. Mhm. Apalagi untuk UMKM yang Iya. memang sangat banyak di Indonesia. Nah, petani kita sudah berjalan, nah terus UMKM apalagi? Nah, ini yang lagi kita dorong ini ya, Mhm. di sektor pariwisata. Nah, kita kemarin sudah bikin pilot project dengan ITB ya, Mhm. dan ITB juga dengan kita sudah sangat lama juga. Bahkan kemarin dapat penghargaan Bang ya, dari ITB Bang ya? Bagaimana? Dapat penghargaan dari ITB Oh iya kemarin iya, ya? betul betul, heeh, Mhm. sempat penghargaan juga. Nah, kita bersama ITB itu berjalan udah 14-an tahun juga. Iya iya. Nah,
perguruan tinggi pertama di Indonesia memberikan kita menjustifikasi waktu itu legalitas untuk produk converter kit kita. Nah, waktu Mhm, itu dari rombongan ITB turun itu ada 2 profesor dan beberapa dosen yang turun ke Kalbar, mereka lihat langsung. mhm. Nah, oh ini layak dikembangkan. Itu pada tahun 2012 lah. Iya. Nah, Oh, ITB, nah udah lama Antara sekali. juga ada meliput Iya. ya. Nah, jadi itu. Jadi ITB mendorong bagaimana ini barang ini alhamdulillah sampai hari ini berjalan. Mmm, Nah, jadi kita harapkan juga bagaimana moda transportasi untuk wisata, angkutan yang ramah lingkungan. mhm. Nah, itu yang kemarin pilot project kita. Jadi itu yang kita pakai untuk speedboat Iya. atau outboard yang bisa menggunakan gas LPG. Nah, ini udah kita berjalan udah hampir 3 4 tahun ya, Mmm, pilot project-nya ya. Nah, memang luar biasa hematnya dan itu bagaimana pengaruh ke mesin katanya. Nah, sampai hari ini kita sudah berjalan 10 tahun ya di mesin nelayan ataupun ada di masalah? pompa air. Alhamdulillah Nggak ada masalah? malahan jauh dari masalah dan minta jangan ada masalah Iya, dan mesinnya justru bersih. masih bagus sampai sekarang? Mesin bersih, lingkungan Mmm, bersih. iya iya iya. Nah, jadi banyak dapatnya mesin bersih, lingkungan bersih, efisiensi, Mhm, biayanya murah, iya apalagi iya. apalagi. Oke, baik. Nah, Bang, ini kan informasinya sudah, menggarap generasi ke-10 dari komputer gate. Yang sekarang digunakan ini generasi ke-9, Bang, ya. ya 9 yang beredar. Apa sih perbedaannya, Bang, antara generasi 1 sampai 9 ini, Bang? Kalau 1 sampai 9 ini kan tahapan-tahapan riset kita. Mhm, Kita uji cobakan ke teman-teman nelayan, teman-teman petani, umpamanya kan mhm, mereka pakai. Jadi dari mereka, ini loh ada kelebihannya, kekurangannya kita harus mendengar. Mendengar maunya bawah ini apa, yang pemakai konsumen ini. mmm, Mereka justru lebih tahu, lebih pintar daripada kita. Karena mereka kalau mereka menggunakan dari pagi sampai malam tiap hari kan pasti ketahuan iya pasti boroknya, ketahuan. kelemahannya apa. Dan kita harus mendengar Mmm, masukan mereka, jangan merasa, "Wah, produkku sudah hebat," nggak bisa, kita nggak akan bisa maju. Kalau ingin produk, suatu inovasi, ingin sukses, berhasil, kita harus mendengar langsung. Nah, mhm, masukan mereka itulah yang luar biasa bagi saya, karena makanya mereka-mereka ini adalah guru-guru saya. mmm. Nah, Justru jadi mereka jadi guru oh, sebenarnya ya? benar, saya justru sekarang belajar sama mereka. Iya iya. Nah, mereka itu orang ahli-ahli semua. Mhm, Jadi jangan dipandang sepele nelayan. Nah, cuma mungkin dulunya nelayan-nelayan tidak mendapat kesempatan ya. mmm, Nah, tapi sekarang mudah-mudahan yang pemerintah baru terangkat semua harkat nelayan ini. mhm, Nah, mereka juga bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara ini, kan begitu? mhm. Bang, kalau dari generasi 1 sampai generasi 9 ini, Bang, ada nggak perbedaan efisiensinya, Bang? Maksudnya mungkin generasi 1 sampai 5 misalnya ya, efisiensinya cuma 50% dan sekarang sudah sampai 70% efisiensinya gitu, Bang. Ada nggak, Bang? Sudah pasti. Jadi Heeh, jadi kita kenapa kita ada generasi 1, 2, 3, 4 sampai sampai 9. 9? Selain daripada faktor keamanan, Mhm, efisiensi daripada bahan bakarnya, ya. mhm. Terus juga yang terpenting itu bagaimana ini suatu produk ini dibikin sesederhana mungkin, jangan ribet. Iya, Sering saya cerita dengan teman-teman. Jadi suatu riset atau inovasi yang masih skala ribet, itu yang bisa pakai kan hanya kita, itu orang tertentu. mhm, Tidak siap dipasarkan. mhm, Tapi suatu produk atau teknologi yang sudah sangat sederhana, artinya itu kan siap dipasarkan, siapa saja bisa mengoperasionalkan, siapa saja bisa memakai. mhm. Nah, itu yang membedakan generasi awal 1, 2, 3 sampai 9. Berarti yang 9 ini lebih lebih praktis digunakan berarti, Bang? Yang jelas instalasinya mudah dan Heeh, terus mengoperasionalkannya mudah, karena kita sudah masuk ke pasar. mhm, Terus pertanyaan lagi mungkin, sebelum bertanya saya bilang dong, mmm, dari generasi 10 kenapa? mhm, Nah, generasi 10 timbul lagi kenapa? Ini untuk persaingan, kita kan melihat nih, ada barang-barang dari luar Cina terutama kan mmm, murah-murah mhm, meriah nih, mhm, besar nih cerita mhm, ini. Bagaimana ini kita bisa juga dari segi produksi, produksi alat ini bisa kita tekan cost-nya ini. mmm, Nah, itu. Jadi kita tidak bicara hanya teknologi, tidak hanya bicara teknologi tepat guna, tapi juga kita harus punya orientasi pasar. iya iya iya, Karena kita tidak bisa lepas pada global. yap, Malu saya kan dikasih SNI ada kan-nya, Komite Akreditasi Nasional kan, itu iya kan-nya itu artinya kan produk ini bukan hanya berlaku di Indonesia. iya Bagaimana kalau suatu saat produk ini bisa diekspor ke luar negeri? iya. Jadi, sahabat Antara, produk Bang Amin ini selain sudah memiliki SNI, Mhm. juga ada sertifikat KANS ya, Bang, ya? Di SNI di bawahnya kan, kalau Iya, kan itu akreditasinya, artinya bisa berlaku bukan hanya dalam negeri, tapi tapi juga juga bisa luar negeri berlaku. makanya kemarin, informasinya ada produk-produk ternama di luar, mesin ternama di luar kayak Ya,
sebut kali Bang ya? Nggak usah sebut Nggak usah. merek, nggak usah sebut merek, Udah nggak usah. banyak itu merek-merek luar yang Hmm, ternama mesin-mesin itu yang menggandeng Bang An untuk bekerja sama. mhm. Tapi informasi ditolak Bang ya? Ya, jadi Kenapa nih Bang? ya banyak faktor lah ya, banyak faktor. Nah, ini salah satunya juga kan kita pernah diskusi dengan Bang Hendra juga nih. Hmm. "Bang, jangan Bang," katanya. Kan gitu, salah satunya Iya ya, iya iya iya. selain dari teman-teman media dan juga, teman-teman, bapak-bapak senior kita, pejabat daerah dan orang-orang Mhm, yang ada dorong, termasuk juga di pusat dan termasuk juga kita selalu berdiskusi dengan teman-teman dari perguruan tinggi. mhm, Nah, ingatlah merah putih katanya. iya, Nah, ini juga dan saya juga tidak mau merasa mengkhianati teman-teman nelayan mhm, yang memang kita pakai untuk riset, iya memanfaatkan benar-benar teman-teman media yang memberitakan kita, lalu kita tok-tok langsung keluar, jual iya. keluar kan nggak Karena kalau bagus. misalnya sampai dibeli sama perusahaan luar, otomatis harganya menjadi mahal Bang ya, dan Ah, akan sulit dijangkau sama nelayan mungkin. bukan masalah, apa namanya, dibeli atau apa, kalau mereka kerja sama dengan kita Mhm, juga, produk di luar, mhm, jadi niat awal kita ini, apa namanya, untuk ini barang kita, produk dalam negeri, mhm, harusnya kan yang merasakan manfaatnya kan kita dong, orang-orang dalam negeri noh. mhm mhm, Terutama kalau nelayan mereka bisa merasakan iya, nilai plusnya daripada produk ini apa, kan begitu. mhm, Nah, kalau di produksi di Indonesia kan yang membuka lapangan kerja kan sangat banyak sekali, UMKM, kan banyak yang iya terlibat. iya Nah, iya, itu harapan kita. Jadi, mudah-mudahan dengan satu barang ini bisa memberikan satu manfaat yang sangat besar. mhm, Karena saya ingat dengan filosofi kelapa. mhm, Kelapa itu dari akar, batang, sampai ke daun, ujung kemudian sampai daunnya, ujung semuanya mhm, ada manfaat. Nah, inilah yang filosofi ini yang saya terapkan di program Converter Kit ABG. iya iya, Nah, jadi mudah-mudahan dari hulu sampai ke hilir semuanya mempunyai nilai lebih, nilai tambah. mhm, Nah, membuka lapangan kerja, yang terlibat ramai, yang makai juga orang kita. mmm, Dan yang jelas ini kita akan memberikan satu motivasi. mhm, Motivasi kepada generasi-generasi muda kita, generasi kita. Nah, satu idealis memang kita ambil. iya, Memang itu pilihan, pilihan hidup ya. mhm, Nah, jadi pilihan. Jadi ya kamu kalau mau kaya ya enggak bisa begitu, tapi kalau kayak gini ya enggak kaya. iya iya, Bukan tapi kaya kamu, manfaatnya yang banyak, tapi kaya teman, mhm, kaya sahabat. Kalau sekarang alhamdulillah di mana-mana siap, kita pergi, kita banyak sahabat, banyak kawan, banyak teman. mhm, Nah, kalau saya udah keluar kan mungkin hari ini nggak mungkin diundang Antara. Kan nggak mungkin kan, bila Antara undang untuk apa lagi nih katanya kan. Itu udah komersil kan iya begitu. iya iya. Bang, kan awalnya kompetitif ini dibikin untuk membantu nelayan, mengefisiensi bahan bakar yang mereka keluarkan sejauh ini selama apa, selama nelayan, Bang, ya, Ya, mencari ikan dan sebagainya. Tapi informasinya sekarang katanya alat ini sudah bisa digunakan untuk berbagai macam mesin, Bang, ya? ya bisa Bahkan sekarang diaplikasi. udah merambah ke pertanian juga sekarang nih, Bang, ya. Ya, Mesin apa aja tuh, Bang, kira-kira, Bang? jadi bisa kita aplikasikan, Mhm, mesinnya tetap sama, mesin-mesin yang berbahan bakar berbahan bakar minyak, bensin atau mhm, pertalite ya. Cuma diaplikasikan kepada mesin-mesin penggerak itu seperti mhm, umpamanya selain di nelayan itu kan untuk mesin penggerak perahu ya. mmm, Kalau petani ini kan pompa air, terus hand traktor, mesin-mesin yang menggunakan bahan bakar minyak lah ya, kayak bensin mmm, itu kan bisa, kayak mesin perontok padi atau apa yang menggunakan. mhm, Nah, terus juga tadi saya cerita, untuk angkutan roda 3 itu TOSA. TOSA ya, Terus apalagi genset genset untuk juga, daerah-daerah yang penerangan, terpinggirkan mhm ataupun orang mhm, yang untuk yang apa, nelayan-nelayan yang bagan itu ya, mmm, atau nelayan-nelayan yang untuk dia bawa kapal besar, dia iya, perlu penerangan, mau efisiensi, ya pakai genset yang berbahan bakar gas. mmm. Terus yang terakhir itu speedboat, outboard Speedboat itu. udah bisa sekarang? Oh, sudah, harus itu. Nah, itu Iya. yang pertama di Indonesia kita. Wah, Nah, itu yang pertama, boleh silakan berarti diperiksa. sekarang speedboat pertama di Indonesia yang menggunakan bahan bakar gas Iya, dengan komputer kit ABG. iya, itu aplikasi kita. Jadi kita Sampai berapa PK itu, Bang? gimana? Sampai berapa PK itu mesinnya yang bisa dipakai? Yang kemarin yang mampu kita mampu beli ya, bukan beli ya, dihibahkan ya, Dihibahkan? dihibahkan oleh perusahaan swasta untuk uji coba. Nah, Heeh, kita terakhir 20 PK. 20 PK ya? Udah Heeh. bisa ya? Enggak, mungkin di atas itu juga bisa, enggak masalah, Mmm, karena prinsip kerjanya sama. mhm mhm. Cuma kan ini barangnya mahal kan. Iya, betul sepertinya. Jadi terus juga sudah juga, dari ITB ada hibah juga, Mhm itu, apa namanya, pengabdian ke masyarakat ya. mhm Ada dua dua unit juga. Nah, itu untuk uji cobanya juga, mhm. pilot project juga, kebetulan di Kuburaya ya. Iya, Nah, terus dari
sempat juga dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan juga. Mhm. Nah, jadi itu. Nah, tapi ada yang satu hal yang paling saya sangat berkesan dan terharu ya, itu dari Dinas Perhubungan yang waktu itu memang kita minta tolong itu menjadi moda transportasi angkutan guru dan anak sekolah di Mmm. daerah terluar terpencil itu. Iya iya Nah, iya. itu sempat ada diberitakan juga. Nah, selama ini mereka kan apa namanya, mengangkut ya Mmm. anak-anak sekolah yang memang akses jalan daratnya tidak ada. Nah, jadi mereka pakai perahu. Nah, itu perahunya itu juga mesinnya semua perahunya itu punya kepala sekolah atau patungan. Dan mereka Mmm. beli minyak patungan. Kan kasihan. Sedangkan biaya operasional ini kan tidak tercover di dalam dana BOS ya katanya Iya ya. iya iya iya. Jadi dari guru, jadi sama-sama guru, murid, patungan. Mmm. Nah, ini kan untuk pendidikan kan luar biasa itu riskan kalau sampai mereka tidak masuk. Tiap hari keluar itu kan gede juga Iya biayanya kan, iya, kasihan. besar sekali itu. Makanya waktu itu kita masuk, mereka ada keluh kesah, udah kita kasih uji coba, kamu pakai gas dulu. Lihat selisihnya antara kamu memakai minyak dengan gas. Mhm. Ada nggak efisiensinya, ada nggak selisihnya? Mhm. Nah, dicoba waktu itu, udah tertarik. Nah, waktu itu udah kita minta tolong ke dinas, lapor ke Pak Bupati ya, waktu itu masih Pak Bupati muda ya. Mhm. Tolonglah saya bilang ini. Nah, diundanglah guru-gurunya dinas pendidikan apa. Nah, karena memang memang nganuknya terbatas juga, jadi ada beberapa buah sampling ya, Mhm. dipakai. Nah, alhamdulillah sampai sekarang masih dipakai nih. Masih ada sampai sekarang? Nah, saya tanya, "Bagaimana?" Luar biasa pakai gas, sangat efisiensi, Mhm. sangat murah, kami sangat terbantu. Dan bahkan oleh guru-guru itu dibikin YouTube mereka sendiri tuh. Iya iya iya. Nah, bisa dilihat dulu ya, anak ada. Jadi ada sumbangsi kita, itu yang membuat saya sangat apa, terkesan sekali bahwa ini bukan hanya dipakai nelayan, tapi juga bisa untuk Transportasi transportasi anak untuk sekolah, anak anak-anak ini. sekolah generasi depan kita loh ke depan. Iya iya. Nah, kalau yang kalau yang program kita dipakai apa namanya, tesis atau apa oleh perguruan tinggi sudah Mhm. biasa ya, banyak ya. Mhm. Dari ITB banyak melahirkan, ITB Yang yang meneliti tentang ya yang komputer skripsinya kick ini gitu. skripsinya tentang komputer kit ABG. Mhm. Dari UGM ada, Iya. dari UMY ada, dari UI juga ada. Mhm. Saya udah nggak hafal yang mana-mana, Iya, saya banyak aja. sekali. Jadi tapi yang saya berkesan benar ini. Mhm. Ini sekolah anak-anak SD ya. Nah, guru-guru juga, nah itu, wah luar biasa saya bilang. Mhm mhm. Nah, Oke, Bang, sambil ngopi dulu, Bang. oh ya, makasih. Heeh, biar nggak terlalu itu tegang. Saya kalau Oke, santai saja, Bang, ya. bicara komputer kit ini, kalau udah bicara Mhm. aplikasi dipakai Non-stop, orang, Bang. senang sekali saya. Bukan apa, ada kebanggaan tersendiri yang mengalahkan daripada uang. Siap, ambil, Bang. Bang, ini udah berjalan kurang lebih 15 tahun, dari 2010 sampai 2025. Betul, Bang, ya? Ya, Kira-kira tantangan terbesarnya apa nih, Bang, dalam pengembangannya nih, Bang? Dan pengaplikasiannya di lapangan? inilah yang terbesar ini. Kalau kalau bicara teknik, Mhm. itu gampang. Kalau ada kendala, tetap ada cara untuk mengatasinya. Mhm. Terus ini kalau bicara kepada kebijakan itu yang susah sekali. Mhm. Nah, itu yang sangat susah kita meyakinkan para pihak. Walaupun kita sudah banyak contoh di Indonesia kan, yang Mhm. sudah pakai kan. Tapi ketika kita, ya termasuk teman-teman media kan kadang-kadang kan, karena ini eksekusinya terakhir tetap di pemerintahan. Iya iya, Nah, ini kan meyakinkan para pihak ini yang yang agak susah. susah susah kita Mhm. masuk. Nanti kalau kita masuk kan bagaimana ya, saya juga susah mau ngomong ya, kan Siap kembali kepada siap orangnya. siap siap siap, pahamlah Nah itulah kalau nah itu. jadi Mhm. keduanya juga kita juga perlu sosialisasi. Kalau untuk nelayan, petani itu sangat familiar lah ya. Mhm. Termasuklah saya sering kan orang telepon, "Bang, Pak, ada jual nggak? Kami sangat butuh ini, gini Mhm gini," kan. mhm. Saya bilang saya belum ada diberikan hak untuk menjual apa, jual bebas. Mhm. Nah, kita masih mendorong program pemerintah pusat, kan begitu. Iya 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 Nah, iya. biar kenapa? Supaya kalian dapat gratis. Karena di Mhm. sini harus ada keterlibatan pemerintah ini di dalam program ini. Mmm. Tapi kalau jual bebas nanti kan pemerintah kan Iya apa, kan iya begitu. iya Jadi iya iya. seperti yang sudah diceritakan ini pemerintah supaya ini juga bagaimana hadir untuk memberikan ini produk sudah ada, Mhm teknologi sudah mhm. ada, legalitasnya sudah jelas, Mhm. dan sudah di lapangan sudah sangat terbukti umpamanya kan begitu. Mhm.
Nah, ini nelayan atau petani ataupun UMKM membutuhkan, pemerintah hadir situ. Iya. Udah kasih mereka gratis, ini kan harus dibantu karena ini ujung tombak semua nih. Mhm. Ujung tombak perekonomian negara kita ini kan, betul nggak? Iya iya. Nah, ini yang cerita kita kan mungkin dikaitkan masalah ketahanan pangan atau apa kan Mhm. begitu. Mhm. Nah, ini kan olah-olahnya nanti bagaimana ya pemerintah yang lebih tahu. Iya Nah, iya. seperti itu sih. Produk komputer circuit ini dibuat di Kalbar, dirancang oleh Bang Amin dari 2010 sampai sekarang pengembangannya, dan informasinya sudah tersebar ke seluruh Indonesia. Di daerah mana-mana aja nih Bang yang sedang menggunakan produk ini Bang? Dan kalau boleh tahu angkanya berapa berapa banyak nih yang sudah menggunakan komputer kit ABG ini Bang? Nah, kalau yang belum belum masuk itu ya, Mhm. bukan yang udah pakai ya, yang belum masuk di Indonesia itu hanya di Oh, ini Maluku, malah yang belum masuk malahan ya. Artinya udah masuk semua nih, udah di mana-mana ya, nih artinya nih. yang belum belum hadir itu Maluku Mhm. sama Irian Jaya. Mhm. Kenapa belum? Karena di 2 provinsi ini Mhm. belum ada konversi ke gas. Mereka masih menggunakan minyak tanah. Oh. Kemarin saya dapat informasi di Maluku, katanya tanggal 25 ini, Mhm. 25 Juni 2025 ini, kan diadakan, program Sosialisasi. konversi. Oke. Konversi gas, kayak kita dulu di Iya iya iya, Kalbar. Nah, awal-awal dulu. tapi ternyata dapat informasi kemarin lagi diundur lagi katanya. Mmm. Mungkin karena keadaan ekonomi kita gini, efisiensi atau apa ya. Mhm mhm. Jadi akhirnya tetap kembali lagi, mereka masih gunakan minyak tanah. Mhm. Jadi itu dua dua provinsi yang belum masuk. Nah, kalau masalah jumlahnya berapa banyak, saya kan bukan konstruktornya. Oh ya, Oh, nah iya iya itu iya ada iya. bagian orang pemerintah pusat. Kalau kita ini kan bikin produk, Mhm. bisa dipakai, terus tiap tahun nelayan-nelayan kita dari Kalbar, ratusan tenaga ahli kita kirimkan, Mmm. kita sebarkan se-Indonesia. Mereka bisa apa namanya, mengedukasi dan Tenaga ahlinya ini dari mana nih Bang? Tenaga ahlinya nih Bang? kita dari Kalbar. Di Kalbar semua Ya, ya? jadi terutama di Kuburaya yang paling banyak, terus Mhm. kita ada ambil juga dari Sintang, dari Mempawah, Mhm. Kota, Mhm. daerah Sanggau juga. Jadi supaya apa, supaya pengetahuan ini, keterampilan ini bisa menyebar semua. Jadi Mmm. regenerasi perlu. Iya. Nah, kedua, janji saya juga kepada teman-teman nelayan, kalau kalian ini awal-awal 2010 kelinci percobaan saya, Mhm. insya Allah saya bilang kalau suatu saat ini barang responnya baik dipakai nasional, kalian ini lawan pertama yang tahu dengan ini. Mmm. Yang paling tahu berarti kan tenaga ahli dong. Iya iya iya. Nah, itulah makanya ini janji dan ini sudah tiap tahun mereka berangkat, Berangkat ke seluruh ya Indonesia ya berarti? di luar tidak hanya tidak masuk Maluku dan Irian Jaya. Mhm mhm. Jadi mereka ini tugasnya apa nih Bang? Apakah melatih masyarakat menggunakannya atau mereka merakitnya atau gimana Bang? Semuanya. Semuanya ya? Karena kalau bicara ini kan bukan hanya teori, harus praktek juga. Mmm. Nah, di situ juga mereka dapat apa, bisa bekerja. Nah, Mmm. bekerja, sambil bekerja mereka menggandeng nelayan dan petani setempat. Mmm, mhm Jadi mhm. sambil kerja dia praktik langsung. Iya iya iya. Dibayar sama perusahaan di Iya iya Jakarta. iya. Nah, jadi kan praktek, teori, praktek, kerja, dapat Mhm. uang. Iya iya. Alangkah bahagianya kan begitu. Iya Bisa iya. berbagi, itulah dia converter Berapa mindset. orang Bang tenaga ahlinya dari Kalbar ini Bang? Tiap tahun ratusan, Ratusan Bang ya? ratusan yang kita kirim. Nah, jadi Luar ratusan biasa. ratusan. Mhm. Nah, jadi makanya saya bilang filosofi, saya bilang pohon kelapa. Iya iya iya. Dari akar sampai ke buah, Semuanya sampai ke pucuknya bermanfaat. semua ada manfaat. Mhm Inilah. mhm mhm. Inilah satu program saya bilang yang sangat bagus, sangat baik. Saya harapkan pemerintah hadir, dorong ini. Karena Mmm. ini bukan hanya bicara masalah teknologi, ini ada kebanggaan juga produk dalam negeri, ini juga ada membuka lapangan kerja, ini Mhm. juga ada edukasi, Mmm. macam-macam nih di sini. Nah, jadi alangkah sayang kalau program ini tidak dibantu, didorong, lewat aja kan begitu. Iya iya. Nah, ini waktu berjalan terus nih kan. Oke. Nah, Siap, baik. Saya masih banyak lagi mau cerita lagi nih Bang sama Bang Amir sebenarnya, tapi kita akan break dulu sebentar untuk jeda istirahat. siap. Kita akan bertemu lagi, setelah ini. Oke, kita balik lagi ngopi bersama Antara dengan Bang Amin Bengas. Ya, Amin Bensin dan Gas. Karena alatnya komputer kit ABG Bang ya, nama Bang Iya, ya? ABG. Iya, oke. Bang, dari 2010 sampai sekarang nih Bang, kan udah banyak sekali nih pengembangannya. Bahkan prestasi dan penghargaan dari berbagai pihak sudah banyak mendapatkan nih.
pernah menjadi, narasumber atau tamu Kick Andy ya, Ya, Kick Andy dan beberapa program TV nasional lainnya. ya, Bahkan yang terakhir kemarin baru kemarin dapat penghargaan dari ITB, Bang, ya, ya ITB. ITB. Selain itu apa lagi, Bang, penghargaannya, Bang? Eee, dari Kementerian SDM, Mhm, ya itu langsung dari Pak Menterinya, Pak menterinya ya? terus dari Kemendikti, Mhm, nah 2 kali. mhm. Nah waktu itu, nah sampai diundang ke istana juga. Oh, Nah jadi ada 2 kali, 3 kali kita ke istana diundang. mhm. Terus, habis itu apalagi ya, saya tuh Wah, sampai saking banyaknya bingung sampai lupa sampai saking banyaknya nih ya. terus, dari yang DM, Mendikti, Mhm, terus yang Habibie Habibie Award itu sering juga, Habibie Award juga. eee, terus Iya iya. BRIN, Mhm, waktu pertama kali BRIN dibentuk, mhm, nah kita juga mendapat penghargaan. Nah, mhm. jadi kita waktu itu penghargaan peringkat 2 juga tuh se-Indonesia. Iya iya. Nah, terus ke yang lain-lainnya banyak sih, saya nggak mungkin udah belasan lah, Belasan, Bang, ya? heeh. Tapi Mhm, itu semua saya mengucapkan terima kasih, mmm, baik dari pemerintah daerah yang mendorong ke pusat, dan pusat juga merespon, tapi ya udah rasa terima kasih yang tak terhingga apabila produk kita sudah dipakai, mhm. digunakan, dan orang yang menggunakan masyarakat, nelayan, petani, apa yang UMKM umpamanya ke depannya Iya merasakan manfaat. iya iya. Ketemu kita senang, ketawa, itulah Mhm, rasa kebanggaan, rasa senang, terima kasih yang luar mhm, biasa. mhm, Jadi keberadaan kita, apa yang kita buat bisa dirasakan manfaatnya untuk orang banyak. mhm, Nah, nah yang semuanya penghargaan dari baik dari pemerintah, dari akademisi, nah yang sering kita diundang untuk narsum segala apa umpamanya kan, mhm, dari akademisi ataupun dari pemerintahan sering, mhm. nah kita tidak menafikan itu, terima kasih juga. Tapi lebih terima kasih lagi apabila produk kita Iya iya. bisa dipakai, dapat orang merasakan manfaatnya, kan yang nilai guna, nilai tambah, Mhm, itulah yang luar biasa. mhm. Terima kasih kita. Dan satu catatan saya tidak pernah akan puas dengan hasil yang saya sekarang ini. Iya Karena kalau iya. saya puas, inovasi akan berhenti. Berhenti. Tidak, tidak boleh. Nah, kalau seandainya saya akan berbuat sampai semaksimal mungkin. Mhm. Dan terus teman-teman pernah nanya, kenapa yang tidak yang lain-lain lagi, Bang? Iya iya iya. Saya harus fokus. Betul betul. Nah, jadi ibaratkan kata orang tua-tua ya, Mhm. kalau apa namanya itu besi apa namanya itu yang untuk itu tuh Mendongkrak apa? besi dongkrak atau besi Heeh. apa namanya, kalau sering diasah bisa jadi jarum, Wis. kan begitu. Nah, batu yang keras kalau ditetes terus tiap hari akan lubang juga. Iya iya. Nah, itulah artinya apa? Fokus. Mhm, Nah, jadi seperti itu. Nah, tapi kembali lagi, penghargaan-penghargaan yang dapat apapun, mhm. kalau tidak kita implementasikan ke lapangan, ya Iya itu apa namanya hanya angan-angan saja yang iya umpamanya iya. kan. Betul sekali. Nah, tapi yang kita mau ini bagaimana ini kita semakin mempertajam, semakin apa namanya menyebarkan ini produk Mhm, agar apa? Agar semua lapisan masyarakat yang membutuhkan ini bisa mhm. merasakan manfaatnya ini. Iya. Dan ini tentu tidak bisa saya sendiri, tidak juga bisa teman media. Mhm, Ini harus ada campur tangan daripada stakeholder, mhm. yang jelas yang memegang kuasa. Iya. Artinya apa? Pemerintah. Mhm. Ayo kita dorong sama-sama. Barangnya sudah ada, ini produk dalam negeri. Dan sudah terbukti lapangan sudah dirasakan semua. Berarti Iya. nah ini manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kecil, bukan hanya masalah teknologinya, efisiensinya, saya bilang lapangan kerja juga Mmm, dibuka. Di mhm. sini juga ada apa namanya, ada rasa satu kebanggaan juga bahwa inovasi daerah, inovasi kampung yang dulunya diragukan orang apakah bisa bersaing dengan luar. Mmm, mhm. Awal-awal kan seperti saya pernah cerita kan, ditantang waktu itu di pusat kan. Ini kan inovasi kampung namanya. Mhm. Biasalah habis begitu kalau orang naik itu tenggelam kan gitu. Iya iya. Nah, itu saya tertantang. Tapi Saya terbukti buktikan. Bang ya dalam 15 tahun masih masih eksis ya? Nah, kita buktikan kalah produk-produk, justru banyak orang-orang dari luar, Mhm. dari Jepang, dari Cina, Singapura kan ada Iya. belajar sama kita, produk ini kok bisa begini, kenapa bisa begini. Mereka pernah buat tapi tidak Iya iya bisa iya iya. berhasil. Bukan mereka tidak pintar, Mhm. tapi karena kita guru-guru kita ini nelayan yang pakai ini saya bilang Iya iya petani ini. iya.
Nah, sehingga barang ini sangat bisa efisien, Mmm. sangat praktis. Terus sudah itu apalagi, ada orang dari luar datang belajar ke kita. Itu kan ada satu penghargaan. Ini kan Mhm. tadi seperti awal-awal cerita bahwa kita mau digandeng apa kan, Mhm. enggak, Mhm. saya bertahan dengan keyakinan saya. Iya, Ini dari kita, untuk kita, kembali ke kita. iya. Nah itu, Sampai sekarang belum ada yang bisa menyaingi produk komputer kit punya Bang Amin. Informasi seperti itu yang saya dapat. Bahkan, kemarin ada beberapa pihak yang mencoba membongkar produk Bang Amin untuk menirunya seperti itu, Bang. iya. Itu gimana ceritanya tuh, Bang? Jadi bukan jadi mereka penasaran aja kok, ini Mhm, hanya lihat barang kok sederhana gini, mhm, kok bisa gitu kan. mhm. Nah, pasti isi dalamnya wajar lah. Iya, Kalau penasaran namanya kan, iya, ya iya. orang sama-sama riset umpamanya kan, Mhm, ya memang itulah dia. mhm. Nah, makanya saya bilang satu teknologi kalian lihat sederhana, kalau suatu produk itu sudah sederhana itu produk high tech saya bilang. Iya. Karena dari yang rumit kita bikin sederhana itu perlu waktu dan proses yang panjang. Mhm, Nah, seperti itu. Nah, yang orang-orang luar itu yang datang sampai ke kampung-kampung, mhm. mereka melihat langsung kok bisa seperti ini, Iya, iya. apa sih, ada apa sih dalamnya? Iya, iya. Mereka lihat mesin mereka yang punya mesin, produk mereka nggak diapa-apain, mesin tidak diganggu. Mhm, Nah ini nanti jadi saya bilang yang pintar bukan saya, yang hebat bukan saya, tidak. iya. Nelayan, petani yang menjadi kelinci percobaan itulah yang mereka orang-orang hebat, karena mereka Mmm, memakai langsung. informasinya dari dia dari mereka Masukan dari langsung. mereka, "Pak, bagus ini bagus, Pak." Dan Iya, iya. saya cuma jadi orang mau mendengar, Mmm, mau mendengar dan mau berbuat, iya. masukan mereka. Mmm, Karena saya ini berusaha menjadi pendengar yang baik dan sudah itu bagaimana melaksanakan amanah mereka, kan mmm, begitu. iya, "Oh ini loh Pak, yang bagus ini begini loh, coba, ayo sama-sama." Nah itulah guru-guru saya, iya. bukan saya. Saya tidak pintar dan yang hebat bukan saya juga, Mhm, mereka-mereka ini. Jadi saya ralat tadi. iya, iya. Nah, saya ini hanya media media saja. Iya, iya, iya. Ya itu. Mediatornya. Nah ya, Iya. Bang, ini kan udah dipatenkan, Bang, ya? Udah dipatenkan, oleh Bang Amin untuk ya, produk ini. Jadi kalau misalnya tadi ada orang yang mencoba membongkar dan menirunya, itu udah ada payung hukumnya pasti, Bang? ya, Udah ada kemenangannya, Bang, ya? ya. Mhm. Jadi itu semua produk ada saya patenkan semua. Iya, Jadi iya. kita mungkin belasan paten lah ya. Mhm. Dari paten produk, paten sistem, paten merek, segalanya umpamanya. Iya. Jadi sebenarnya paten ini bagi saya sebenarnya enggak terlalu, apa namanya, enggak terlalu dibilang penting juga, enggak terlalu Mhm. penting juga, penting. Mhm. Jadi jangan barang saya buat sendiri, terus Mhm. saya jual, orang paten, kan Iya, iya, celaka itu. iya, iya. Masa saya barang saya hantam dia. Iya, Nah, iya, itu iya. ada beberapa yang terjadi seperti itu. Mhm, mhm. Makanya itu saran teman-teman, ya dari akademisi aku dipatenkan. Mhm. Karena paten juga nggak gampang. Iya, panjang prosesnya, Bang, ya? Pertama panjang, kedua ada biaya, pemilihan paten tiap tahun dibayar kan. Iya, iya. Nah, jadi itu. Jadi saya sangat mengharapkan lah dari pemerintah, ayo Mhm. bantu kita. Bantu kita dalam arti apa? Beli produk kita, Mmm. bagikan ke masyarakat. Mhm. Masyarakat dapat merasakan manfaatnya, Iya. efisiensinya. Kami juga sebagai inovator, ada dapat lebih, kami inovasi lagi, buat lagi Mhm. apa lagi nih yang mempunyai nilai tambah, nilai lebih. Mhm. Nah, mumpung walaupun udah agak tua sekarang ya, Iya. tapi saya enggak bilang tua karena Masih ABG. muda ini, Enggak, Bang. saya Masih bilang ABG ABG, masih ya ya, enggak, makanya dan ABG selalu kayaknya. saya ingin lagi berinovasi lagi, apalagi untuk bukan untuk saya, Mhm. untuk masyarakat kita juga. Iya. Nah, manfaatkanlah saya selalu mengatakan gitu, manfaatkanlah Mhm. saya, tolong. Iya, iya. Nah, saya akan berusaha. Oke. Bang, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo sekarang, ini kayaknya lebih konsen ke petani dan nelayan. Bahkan, Pak Prabowo sekarang lagi gencar nih, mengembangkan program swasembada pangan, Ya, yang melibatkan Polri dan TNI, serta masyarakat secara umum, petani secara umum gitu, Bang, ya. ya. Kira-kira bisa nggak, Bang, diaplikasikan komputer ABG ini untuk mendukung program ini, Bang? Wah, itu sangat bisa sekali. Mhm. Malahan saya sampai hari ini lagi tunggu nih, kapan saya dilamar. Macam nggak tahu pintu Mhm, masuknya mhm. nggak ada kan begitu. Ya, mungkin bisa kasih gambaran sedikit, Bang, seperti apa penggunaannya nanti kalau misalnya di sini bisa diterapkan untuk program pemerintah saat ini, Bang? Ya, kalau bicara ketahanan pangan, Mhm. artinya kan ada produknya. Iya, Ya, kalau tahan pangan itu bisa padi, bisa, eee, perikanan dan sebagainya kan, perikanan, perkebunan, iya, jagung, padi, dan iya, iya. lain-lain lah, itu kan namanya. Nah, untuk produk-produk situ itu kan tetap melibatkan
dalam proses produksinya tentu ada Mesin mesin. mesin kan. Nah, kita bicara mesin, tentulah tidak mesin nggak mungkin bisa hidup sendiri kalau tidak ada bahan bakarnya. Iya. Bicara bahan bakar minyak ya kembalilah kepada Mahal tadi, cost-nya lumayan besar. kos besar. Nah, Mhm. kenapa ini kan ada alternatif Mhm. yang murah, Iya energi bersih lagi. iya Betul nggak iya dibandingkan iya. barang sudah ada, legalitas sudah ada, udah SNI. Ayo kita kolaborasi dorong. Iya, Kayak Bang. nah, supaya kenapa? Supaya, hasil daripada, mau dari pangannya, Mmm. itu harganya bisa ditekan murah dan Mhm punya mhm. daya saing tinggi, Mhm. kan begitu. Iya Dan energi bersih. iya. Jadi petani, nelayannya, UMKM-nya senyum, Mmm. ah, sekeliling kita lingkungan juga senyum. Iya Kenapa bersih? iya Gas emisi emisi buangnya bersih, bagus. iya iya. Kemarin bukan kemarin ya, bahkan, hari Sabtu kemarin itu Pak Wamen, Wakil Menteri Pertanian, itu datang ke Ketapang dan Kayong Utara, bagi-bagi mesin pertanian, kayak mesin apa, penanam padi, kayak apa namanya, saya lupa, Hand traktor hand atau traktor, traktor heeh, atau penanam padinya juga itu, Bang. mhm, Itu pakai mesin semua itu, Bang. Bisa iya. nggak digunakan untuk ABG ini, Bang? Kalau yang mesin-mesin besar saya belum masuk situ ya. Belum ya? Belum belum. Mhm. Karena itu kan yang bahan bakar solar ya. Nah, solar saya belum, katanya dalam riset masih. Genset masih bisa. Nah, cuma kalau riset pribadi kan terbatas kemampuannya. Kalau penggiling padi, Bang, penggiling padi yang menggunakan bensin, Itu menggunakan itu, insya Allah pasti bisa. bisa ya? Sudah, jadi kalau yang bicara pakai bahan bakar bensin, Mhm. ya memang inilah dia, Iya, untuk makanya bikin namanya ABG. ABG, Bang, ya, ABG, bensin gas ya? nah, bensin atau pertalite lah ya pokoknya. Mhm mhm. Nah, seperti itulah. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan ke depannya bisa. Mmm. Nah, cuman kan kalau kita pribadi kan terbatas juga masalah anggaran, masalah semuanya kan. Iya iya Makanya iya. saya selalu beritahu, kalau mau riset kita maju, inovasi kita maju, Dukung. dukung. Mmm. Dukungnya apa? Belanja sama kita, ada uang lebih untuk saya bukan memperkaya diri. Mhm. Bagaimana lagi ini kita bisa riset lagi. Iya iya. Kan yang kita riset ini melibatkan orang ramai lagi. Emang sejauh ini pemerintah nggak ada bantu riset, Bang? Oh, sampai hari ini sih nggak ada ya, Belum, berarti pribadi. benar-benar mandiri, Bang, ya? Saya belum pernah nerima Waduh. biaya riset dari pemerintah, justru saya pernah dapat dari Inotech, itu swasta. Mmm. Nah, terus selebihnya dana pribadi kan dari media kan tahu berapa dulu Mhm. waktu kita riset, Iya habis iya iya apa-apa kan iya saya iya. nggak mungkin mengulang cerita lagi. Iya iya. Udah itu masa lalu. Mhm. Nah, sekarang barang udah ada, ayo belanja dengan kita. Mhm. Belanja, ada lebihnya kan, tapi Iya bukan dengan saya belanja ya, iya. kan di Jakarta kan ada perusahaannya kan. Heeh Nah, heeh. ada uang lebih, kita pakai lagi untuk inovasi inovasi inovasi. Iya iya Nah, iya. jadi inovasi ini juga nanti kan menjadi satu, apa namanya, motivasi generasi kita ke bawah. Mhm. Wah, kalau kita buat inovasi, kita riset, kita bisa loh kayak Bang Amin atau Pak ABG itu, Mmm, diperhatiin mhm. pemerintah. Nah, semangat inovasi generasi Iya muda akan ada, merasa diperhatikan, merasa dihargai. iya. Hargainya apa? Beli produknya. Mhm. Nah, saya nggak usah saya minta sumbangan ke pemerintah lah. Jadi kalau kalian pakai produk kita, beli produk kita, ada nilai lebih, ada tambah, kita dari itu lagi kita kembalikan lagi ke riset, risetnya kan kembali lagi ke masyarakat. Mhm. Artinya kembali ke pemerintah juga kan. Iya iya. Nah, seperti itulah. Tapi tadi Abang bilang katanya produk ini, digunakan oleh nelayan, di mana nelayan itu dapatnya dari pemerintah, mungkin pemerintah. Ya, Betul, Bang, ya? ya, Baik itu, komputer kit-nya dan mungkin alatnya juga kali? ya, mesin-mesinnya apa. Nah, sejauh ini, kementerian mana saja, Bang, yang sudah bekerja sama dengan ABG ini, yang menggunakan ABG ini? Ah, bukan kerjasama ya, mereka belanja dengan perusahaan itu Oh, yang fokus karena ini menyangkut gas subsidi, mhm, itu pasti di Kementerian SDM, oh SDM. yang melaksanakannya mungkin di Pertamina. Mmm, Nah, tapi saya sangat mengharapkan ke depannya, yang Kementerian SDM udahlah kan untuk nelayan, mhm petani. mhm, Nah, bagaimana ke depannya dari KKP, iya, Kelautan Perikanan, ikan ini kan mhm apa, leading sektornya di KKP sebenarnya ini. mhm Ayo dorong, kita pakai yang non subsidi. mhm Gabung non subsidi 5,5 kilo atau apa bisa. Nah, itu mhm kan kalau di KKP kan banyak. Karena kalau di Kementerian SDM kan mereka juga terbatas kepada regulasinya. mhm Regulasinya apa terbatas aturannya? Pembagiannya itu nelayan
atau petani yang sudah punya perahu atau mesin. Iya. Itu yang dibantu. Jadi kalau mereka tidak punya mesin, tidak punya perahu, tidak akan dibantu. Mmm. Kenapa? Mereka tidak salah, karena mereka bicara konversi. Iya iya Nah, iya. jadi bagaimana nelayan yang sudah punya perahu, punya mesin, tidak menggunakan minyak lagi, tapi pakai gas. Pakai gas. Sementara yang tidak punya mesin, Mhm. petani atau lain itu banyak. Tapi Kementerian SDM nggak bisa masuk ke situ. Nah, Mmm. inilah yang maksud saya kenapa saya dorong KKP. Iya iya. Masuk loh, ini loh, bantu loh. Karena bicara bantu, itu Mhm. kan orang yang tidak punya dibantu, Mhm. profesi. Sebenarnya kenapa dengan mengharapkan bantuan itu bisa meningkatkan daya daya saing, Taraf hidup masyarakat, iya pendapatan iya. dia bisa naik kan Iya. begitu. Naik itu. Nah, itu yang ada ceruk yang kosong, Mhm. yang KKP hadir. Iya. Nah, jadi KKP terus Kementerian Pertanian yang Mmm. bagi-bagi mesin itu, Mmm. masuk juga di situ karena ceruknya situ ada. Iya 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 Nah, iya. jadi kalau yang luar biasa sekarang nih yang pertanian itu, pompa air itu. Rata-rata satu satu petani itu mereka minimal harus punya 2 pompa air. Karena Mmm. nonstop kan kalau Iya musim iya, kemarau kan. nonstop waspadanya. Kalau mesin bensin ini kan mesin yang bahan bakar minyak bukan bensin ya, Mhm. kan overhead-nya 6 jam sampai 8 jam. Panas mereka harus dingin harus ganti mesin. Mmm. Nah itu. Terus Jadi pakai gas nggak panas, Bang, emangnya, Bang? eee, Overhead-nya gimana overhead-nya? Aman nggak? enggak, dia tetap standar dengan mesin. Ah, Sama, jadi kalau kita gas tuh tidak ada bedanya menggunakan minyak. dengan bahan bakar minyak. Baik Mmm. tenaga maupun, kinerjanya ya, Mhm. tidak ada ubahnya. Mhm. Cuma kelebihannya gas itu mesinnya bersih. Iya 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 Nah iya. itu, baik mesin, baik busi, segala apa itu bersihlah. Oke oke. Nah, Bang, mungkin, sebagai inovator putra asli Kalbar, mungkin ada harapan dan pesan kepada generasi muda Kalbar, Bang? Seperti apa, Bang, kira-kira? ya pokoknya kalau kalian ingin meriset, ingin menjadi inovator atau apapun Mhm. bahasanya, Mhm. fokus. Mmm. Kedua, Kuncinya fokus. fokus dan keduanya jangan putus asa. Mhm. Ya jadi gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Mhm. Dan yang terakhir, jangan terlalu banyak menaruh harapan kepada yang lain-lain. Karena kalau Mmm. kadang kita mengharapkan terlalu tinggi, ujung-ujung Nggak jalan ujung-ujungnya. kecewa kan berhenti. Iya iya iya. Nah, jadi kalau memang kita mau ke sini, ya kita harus fokus, totalitas. Itu kuncinya totalitas. Mhm. Nah, dan insya Allah saya bilang. Jadi saya selalu mengatakan, kalau segala sesuatu kalau kita dengan bersungguh-sungguh, Mhm. insya Allah tetap hasilnya ada. Niatnya juga berarti, Bang, ya? Niat kembali pada itulah. Iya iya Jadi iya. tinggalkan rekam jejak yang baik untuk generasi-generasi penerus kita. Iya. Saya generasi anu, nanti adik-adik untuk generasi berikutnya lagi. Kan Mhm. begitu. Iya. Nah, Oke, siap. Bang, terakhir nih, Bang, karena kita juga memasuki sesi akhir. Harapan Abang kepada pemerintah maupun, masyarakat Kalbar terhadap alat temuan Abang ini seperti apa nih, Bang? ya harapan saya kalau bisa kembali seperti tadi yang saya katakan, kebahagiaan terbesar kita apabila suatu inovasi Bisa digunakan banyak orang. bisa dimanfaatkan dan punya nilai tambah Mhm. bagi yang menggunakannya. Mhm. Nah, terus apa ini bisa berjalan kalau tidak ada campur tangan dari stakeholder. Pemerintah pastinya, iya. Stakeholder-nya begitu. Iya Karena biar apapun jadinya pemerintah yang harus turun tangan. iya iya. Nah, kalau saya kan masyarakat sebagai penerima bantuan, Mhm. umpamanya kan yang ingin Mhm. mendapat, nah Mhm. saya umpamanya ada inovasinya, Mhm. harus jadi penghubung, Mhm. mengeksekusi. Nah, kalau ada pemerintah daerah atau pihak pemerintahan, lembaga tertentu misalnya yang mau kerjasama atau menggunakan ini untuk membantu masyarakat, itu gimana prosesnya tuh, Bang? Gampang sekali lah kan tinggal telepon kayak saya kan. Saya orang Pontianak suruh datang udah selesai kan. Kok ini kan Berarti tinggal menghubungi aja berarti, Bang, ya? apa susahnya kan untuk di yang pusat jauh-jauh aja dipanggil, kan kalau Iya kita iya. sebagai warga negara yang baik, Mhm. ya, Mhm. pemerintah memanggil kita, kita Iya. harus hadir, kan begitu. Nah, ini nggak saya kan sering mancing-mancing pun tak dipanggil-panggil, kan begitu. Oke, baik Nah, baik. Bang, izin nanti mungkin, ada masyarakat yang pasti penasaran dengan komputer kit ABG ini, nanti mhm, apa, saya masukkan link-link Facebook, media sosial Abang ke, apa, ke deskripsi YouTube kita nanti, Bang, ya? Di silakan video ini silakan. Jadi nanti. kalau ada yang penasaran, atau memakai tidak bisa, Iya. hubungi kita nanti
masyarakat kita, nelayan kita yang ada di Kalbar tuan Mhm. rumah ini, mereka akan kunjung langsung ataupun langsung merespon. Iya. Nah, udahlah ini kita tuan rumah lah di Kalbar Mhm kan. mhm. Apalagi kalau diundang kata tadi kan dipanggil kan. Iya Nah iya. ini aja kita nunggu-nunggu nggak dipanggil-panggil. Kan nggak terbang Ini ya. canda-canda aja Siap bergurau ya. siap. Nah, Oke baik, sahabat Antara, mungkin untuk hari ini kita cukupkan sesi kopi kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bang Amin bisa memberikan inspirasi kepada sahabat Antara semua, khususnya bagi para inovator-inovator muda di Kalbar. Seperti kata pesan Bang Amin tadi, jangan menyerah, fokus, dan terus kembangkan inovasi yang ada, dan yang paling penting adalah niatnya untuk membantu masyarakat banyak, Bang, ya. ya. Dan semoga bisa bermanfaat untuk, orang banyak. Mohon maaf bila ada kata-kata kami yang salah atau ada yang kurangan. Sampai bertemu pada program ngopi bersama Antara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.